Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Harifrianto, NPM 18411218, kelas 18 Manajemen C. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari manajemen resiko operasional. Yang pertama, resiko operasional dan tujuan manajemen resiko operasional. Yang kedua yaitu sumber-sumber resiko operasional. Yang ketiga yaitu kategori risiko operasional. Yang keempat yaitu kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang kelima yaitu pengukuran risiko operasional. Adapun yang pertama yang saya jelaskan yaitu risiko operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Yang kedua yaitu tujuan utama manajemen risiko operasional. Adapun tujuannya yaitu meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian-kejadian eksternal. Yang selanjutnya yaitu sumber-sumber risiko operasional. Yang pertama yaitu karakteristik dan kompleksitas bisnis. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Yang ketiga itu teknologi informasi dan infrastruktur pendukung. Yang keempat kecurangan. Yang kelima kejadian eksternal. Selanjutnya yaitu kategori resiko operasional. Yang pertama yaitu resiko proses internal akibat kegagalan proses atau prosedur. Yang kedua resiko manusia. Yang ketiga resiko sistem akibat penggunaan teknologi dan sistem. Yang keempat yaitu resiko eksternal. Selanjutnya kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk resiko operasional, perusahaan perlu menerapkan yang pertama strategi manajemen resiko, dua tingkat resiko yang akan diambil dan toleransi resiko, tiga kebijakan dan prosedur, yang keempat yaitu limit. Adapun penjelasannya dari keempat tadi, yang pertama yaitu strategi manajemen resiko. Strategi manajemen risiko operasional ini harus sesuai dengan strategi bisnis secara keseluruhan serta disusun dengan mempertimbangkan faktor perkembangan ekonomi, industri, dan organisasi bank. Yang kedua yaitu tingkat resiko yang akan diambil, merupakan tingkat resiko yang bersedia diambil oleh perusahaan dalam rangka mencapai sasaran berkorporasi. Yang ketiga yaitu perusahaan harus menetapkan kebijakan manajemen risiko operasional yang harus diinternalisasikan ke dalam proses bisnis seluruh lini dan aktivitas pendukung perusahaan. Perusahaan juga harus memiliki prosedur-prosedur yang merupakan keturunan dari kebijakan manajemen risiko operasional, yaitu pengendalian umum dan pengendalian spesifik. Yang keempat yaitu limit. Perusahaan harus menerapkan limit risiko operasional sesuai dengan tingkat risiko yang diambil, toleransi risiko, dan strategi perusahaan keseluruhan serta memperhatikan kemampuan modal perusahaan. Yang kelima yaitu yang terakhir yang saya jelaskan yaitu pengukuran risiko operasional. Risiko operasional diukur berdasarkan dua hal, yaitu risiko yang melekat pada aktivitas dan sistem pengendalian risiko. Yang pertama yaitu risiko berdasarkan aktivitas atau risiko inheren. Risiko berdasarkan aktivitas ini ada dua, yaitu yang pertama frekuensi versus dampak. Yang kedua yaitu kerugian yang diperkirakan versus dan kerugian yang tidak diperkirakan. Adapun penjelasannya yaitu frekuensi versus dampak. Pengelompokan kejadian risiko tergantung pada beberapa sering kejadian terjadi di beberapa besar dampaknya. Terdapat 4 jenis kejadian, yaitu low frequency atau low impact, low frequency atau high impact, high frequency atau low impact, high frequency atau high impact. Yang kedua itu terdapat 3 metode yang digunakan perusahaan untuk pengukuran risiko operasional, yaitu risk control self assessment, yang kedua ya key risk indicator, yang ketiga loss event database. Adapun penjelasannya yaitu
Yang pertama, risk control self assessment, yaitu merupakan manajemen resiko operasional untuk mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif dan prediktif dengan menggunakan dimensi, dampak, dan kemungkinan kejadian. Yang kedua, key indikator. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini atas naik turunnya indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian risiko operasional pada setiap aktivitas di perusahaan. Yang ketiga yaitu loss event database. Metode ini digunakan untuk mencatat data kejadian yang telah terjadi dalam operasional perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.